القرآن نور وبيان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا إنك أنت الجواد الكريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Para ustaz dan ustazah, para hamalatul Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal, kullu 'amin wa antum bi khair. Semoga semua amal saleh kita terkhusus selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah catat kita sebagai orang-orang yang mendirikan malam Ramadan, khususnya malam Lailatul Qadar allati hiya khairun min alfi syahr. Orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar pastinya setelah Ramadan dia menjadi lebih saleh, dia menjadi lebih baik, dia menjadi lebih taat, menjadi pribadi yang baru, menjadi orang-orang yang lebih dekat dengan Al-Quran, lebih dekat dengan Allah, dan lebih bersemangat untuk menuntut ilmu. Itu ciri-ciri orang yang dapat Lailatul Qadar. Tapi kalau semakin rajin live, semakin rajin posting, ngaku-ngaku dapat Lailatul Qadar, jauh dia dari Lailatul Qadar. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah, ini adalah bukti teman-teman semangat. Tadi sengaja saya tanya terus sahabat kira-kira berapa yang hadir, karena memang itu martabat spesial namanya. Itu halal bihalal, ya, halal bihalal. Ya, tahu harganya sama ya, enak kan? Alhamdulillah. Itu keikhlasannya, dalamnya keikhlasan bukan beli itu nggak terukur. Ya. Karena tanya ada 60 orang yang ada rumahnya juga. Semangat, jadi semangat beli. Jadi maksudnya kan tanya berapa orang itu pernah terbeli. Dan agar berimbang, agar malam ini tidak hanya Anda yang dapat pahalanya, air nggak Anda beli. Silahkan beli masing-masing atau ada yang membelikan temannya. Silahkan aja ya, pandai-pandai aja ya. Biar malam ini semuanya dapat pahala ta'am, memberi makan. Karena kata Rasulullah, at'imul ta'am, kasihlah makan dan minum, tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk surga. Baik teman-teman dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah semua sudah menikmati lebaran dan Idul Fitr. Ada yang berlebaran di kampungnya, ada yang berlebaran di kampung orang lain mungkin, ada yang berlebaran di tempat yang dia ekspektasikan, ada yang berlebaran di tempat tak terduga. Ya. Semuanya itu yang penting lebaran. Ya, alhamdulillah sudah Idul Fitr, kita bahagia dengan datangnya Idul Fitr, Yaumul Fitr. Apa artinya Idul Fitr? Hari raya berbuka, bukan hari raya kembali kepada fitrah. Tidak ada. Idul Fitrah namanya itu baru kembali kepada fitrah. Fitratullah allati fatara an-nas 'alaiha. Tapi kalau Idul Fitr itu artinya hari raya berbuka. Buktinya apa? Pagi-pagi sebelum berangkat kita disunahkan makan dulu, minum dulu, kasih tahu kepada dunia saya sudah berbuka. Kecuali hari Sabtu lebarannya, sabar saya sehari lagi. Ya, yang hari Jumat saya digelar, tidak masalah. Ya, alhamdulillah. Jadi kita sudah merasakan nikmatnya beribadah di Ramadan, dan kita sudah merasakan nikmatnya Idul Fitr, dan memang seharusnya semakin bertambah usia kita semakin terasa esensi Idul Fitri yang sebenarnya. Kalau dulu waktu SD, esensi Idul Fitri kita adalah baju baru. Ya itu biasa, mau seperti itu. Kalau nggak baju baru nggak lebaran. Bahkan tidur di samping baju baru kita. Ya sudah digosok rapi, itu bahkan pagi hangatnya setrika masih terasa ya. Kadang itu saking seriusnya persiapan mau sholat Idul Fitri lewat sholat subuh. Orang sudah langsung subuh lewat, tapi dia mandi. Ya gitu waktu kecil. Lalu beranjak kita balik makin terasa. Dan hari ini kami yakin
Kita yang sudah berilmu itu baju baru itu tidak penting lagi sebenarnya bagi kita. Yang sunnahnya kan menggunakan pakaian terbaik, gitu kata Rasulullah SAW. Tapi yang baru ya, selagi yang kemarin masih ada, oke lah. Dapat baju baru, alhamdulillah. Tidak pun ya tidak apa-apa. Sebagaimana lagu dulu ya, baju baru, alhamdulillah. Tak punya pun tak apa-apa. Tapi dulu kalau tidak baju baru rasanya tidak lebaran. Kalau tidak sepatu baru rasanya tidak lebaran. Kalau tidak sendal baru, ya ada itu sendal Idul Fitri, ini sendal sholat, ini sendal pergi menambang, ini sendal pergi. Bukan. Tapi esensinya masih esensi dunia. Anak kita sudah berilmu. Esensi Idul Fitri itu esensi akhirat. Kita semakin merasakan, semakin kesini semakin ramai orang etika. Semakin banyak orang yang mengerti apa sebenarnya Ramadan ini. Dan semakin banyak orang yang memberikan analogi. Kemarin itu saya baru dengar tahun ini bahwa jangan kalah dengan kuda. Ya, teman-teman sebagai mendengar kuda itu saat mereka berpacu, semakin nampak finish, semakin kencang dia lari. Nah, semakin kita nampak hari Jumat atau hari Sabtu, itu semakin kita maksimalkan ibadah dan kita. Nah, saat maksimal ibadah Ramadan, terasa betul Idul Fitri itu memang hari raya kita. Makanya kata Rasulullah, lis-shaimina farhatan. Ada dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Salah satunya adalah farhatun inda fitrihi. Ya kan? Bahagia saat berbuka atau saat hari raya Idul Fitri. Ada enggak orang yang pas azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kok nangis? Ya, enggak berbuka orang enggak ada. Semuanya pasti bahagia. Dan saat Idul Fitri diumumkan, walaupun di satu sisi dia sedih Ramadan berlalu, habislah musim-musim kebaikan. Syaitan sudah mulai kembali dibebaskan, ya. Itu mulai malam takbiran itu syaitan sudah pemanasan tuh. Ya, sudah bersiap-siap lagi, sudah mencari-cari. Buktinya 1 Syawal zuhur tidak sepenuh 30 Ramadan ya. Syaitan sudah mulai bertugas dengan tugasnya dan profesional sekali syaitan melakukan tugas mereka. Malam takbiran sudah mulai ada yang pacaran 29 hari dia tahan itu tidak pacaran. Malam takbiran syaitan baru aja dirilis, baru aja dibebaskan. Profesional betul ya syaitan, luar biasa. Kerja mereka sangat bagus sekali. Dan dengar kabar ya teman-teman, banyaknya perceraian terjadi gara-gara reunian. Baru-baru ini kan itu setan paling sukses kerjanya adalah saat yufarriqu bainal mar'i wa zawji. Teman-teman hafal kan? Wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman. Apa dosa terbesar? Cerai kan? Enggak. Syirik. Tapi kenapa itu dicontohkan oleh Allah dalam ayat wattaba'u ma tatlu syayatin? Itu kan tugas syaitan yang diungkapkan oleh Allah di dalam ayat itu. Yufarriqu bainal mar'i wa zawji. Jadi dalam hadis Rasulullah menceritakan syaitan itu punya singgasana di atas laut, mereka ingin menyerupai Allah. Lalu iblis panggil syaitan satu, apa kerja kamu hari ini? Oh, saya membuat orang menyembah selain Allah. Bagus kata iblis. Syaitan dua, apa tugasmu hari ini? Saya membuat orang membunuh orang lain. Bagus. Syaitan tiga, apa tugasmu hari ini? Saya membuat orang bercerai dari istri. Nah, sini dulu di samping saya. Ada apresiasi luar biasa dari iblis untuk orang yang bisa memisahkan suami dengan istri ini. Nah, itu sudah terjadi baru Syawal. Baru malam 27 nangis-nangis karena dosanya. Lalu reuni tiba-tiba. Dan saya mazhab yang tidak mengenal reuni. Tidak ada reuni. Kalau mau ketemu lagi di surga aja. Nah, saya tidak peduli dengan teman SD, teman SMP, teman SMA, tidak peduli. Ya, bukan dibilang sombong. Tapi setiap acara halal SD saya ikut nyumbang. Nyumbang 100.000. Tapi saya selalu bilang, istri gimana? Saya juga tidak istri. Ya, lebih baik kita pergi berdua kemana gitu. Ya, selesai. Sebenarnya lebih ramai lebih enak ya. Berempat gitu kan. Berlima ya, dia begitulah. Jadi syaitan sudah mulai bekerja sekarang. Kita sedih memang. Ya, Ramadan berlalu, pintu surga tidak lagi seterbuka saat Ramadan. Di Ramadan tufattahu fihi abwabul jinan. Kata Rasulullah, semua pintu surga terbuka, semua pintu neraka tertutup. Biasa. Ya, dan sekarang semua sudah kembali seperti biasa. Maka kita yang sudah semakin dewasa, semakin berilmu, kita semakin merasakan esensi Idul Fitri. Teman-teman hafal surat ayat tentang haji. Al-Hajju Ashhur. Lanjutkan. Tamam. Fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma min khairin ya'lamu Allah wa tazawwadu
fa inna khairaz zadi taqwa. Apa kata Allah di situ bagi yang mau pergi haji? Apa bekal terbaiknya? Takwa. Kapan takwa itu didapat? Setelah Ramadan. Bulan haji itu ada berapa? Kan al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu ashhur. Itu bentuk jamak lah, ashhur. Berarti ada berapa bulan haji? Setidaknya ada berapa kalau ashhur? 3. Ada berapa bulan haji? 3. Apa saja? Siapa tahu? Bulan haji. Bos, boleh lihat bukan? Enggak ada apa ya? Bulan haji. Berapa bulan haji? Jadi sampai 3 ya, 1. Nyesal. Kalau ada yang tahu dan tunjuk, tidak tidur di malam ini. Lumayan lah beli goreng. 2, 3. Tahu? Coba aja. 3 ya, ingat 3. Ahsan. Nih. Pelopor belakang. Pelopor aja. Iyalah. Jangan ragu, jangan bimbang. Ya. Tidak. Pelopor bantu belakang. Lumayan. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Syawal itu setelah Ramadan. Ujung Ramadan apa? La'allakum tattaqun. Langsung setelah itu musim haji. Apa kira-kira isyarat dari Allah nih? Coba bisa kasih isyarat 1. Lagi. Baru enggak? Ya, satu ngomong sendiri. Allah mengatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bagi kalian yang ingin haji, berbekallah. Sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Kapan mulai musim haji? Bulan Syawal. Lalu Ramadan ujungnya apa? Ya alladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Coba apa isyarat yang bisa teman-teman ambil dari situ? 1 aja. Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Allah katakan berbekallah, sebaik-baik bekal untuk haji itu takwa. 1 poin aja, 1 poin. Jangan. Jadi. Ada. Yang merah. Enggak ada. Ditahan sama istri. 1 poin. Laki-laki lah. Itu sampai 3 lagi. Sudah dapat gambarannya ya. Allah mengatakan haji itu berbekallah sebaik bekal takwa. Ujung dari Ramadan itu takwa. Ternyata bulan haji itu persis setelah Ramadan. Apa poin misalnya? 1, 2. Kita kalau satu soal dikasih nasi itu saya bisa jawab. 3. Alhamdulillah. Ada 2 hal. Yang pertama, ibadah terus berlanjut. Bayangkan setelah Ramadan langsung masuk musim haji. Ya, setelah Ramadan langsung Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Dan hal berikutnya adalah ternyata Ramadan itu adalah persiapan besar untuk ibadah besar. Bagi yang haji itu ibadahnya. Bagi yang tidak haji, maka dia harus tahu, dia harus menjadi pribadi yang lebih besar lagi. Ibadahnya harus lebih besar lagi setelah Ramadan. Itu luar biasa pelajaran yang Allah berikan melalui urutan-urutan ibadahnya. Ya, luar biasa. Jadi teman-teman dimuliakan Allah SWT, kita sebenarnya sekarang masuk hadis nomor 24. هدي الإيمان